Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Yulianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan materi tentang larutan beserta contoh dan komponen-komponen penyusunnya. Seperti materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya, sesuai dengan pembagian klasifikasi, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang unsur, yang kedua tentang senyawa, dan yang ketiga tentang campuran. Karena sebelumnya kita sudah belajar teori dari ketiga materi tersebut, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan salah satu dari ketiga materi tersebut. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, terkait dengan definisi campuran. Nah, campuran adalah gabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Dan seperti yang kita ketahui, campuran itu ada yang homogen dan ada yang heterogen. Nah, campuran homogen yaitu suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki fasa yang sama. Sedangkan campuran heterogen yaitu suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki fasa yang berlainan. Nah, selain itu, campuran juga dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu larutan, yang kedua itu suspensi, dan yang ketiga itu koloid. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga bentuk campuran itu? Yang pertama, larutan. Larutan salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Nah, larutan ini berarti tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, contoh dari larutan yaitu larutan gula dan larutan garam. Yang kedua itu suspensi. Nah, suspensi ini merupakan campuran heterogen. Suspensi dapat terlihat antara komponen penyusunnya tanpa menggunakan mikroskop. Nah, contoh dari suspensi ini, jika kita mencampurkan air dengan tanah, maka komponen antara air dan tanah itu masih terlihat. Nah, tanah yang di bawah yang mengendap itu masih terlihat, walaupun tidak menggunakan mikroskop. Dan contoh yang lain itu air sungai yang keruh. Kemudian yang ketiga itu ada koloid. Nah, koloid ini campuran yang bersifat larutan dan suspensi. Hampir sama seperti larutan, tetapi komponen penyusunnya itu dapat dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya apa? Contohnya jika kita mencampurkan air dengan susu. Walaupun susu itu terlarut di dalam air, tetapi jika kita melihatnya dengan mikroskop, komponen penyusun susunya itu masih terlihat. Dan contoh yang lain itu adalah selai. Dari ketiga jenis campuran tadi, kali ini kita hanya berfokus pada larutan saja. Kita akan mempraktekkan sedikit tentang larutan. Nah, di sini saya membawa sebuah contoh teh manis ya. Kita sering atau kita pernah meminum teh manis ini. Nah, teh manis ini merupakan salah satu contoh larutan. Seperti pengertian yang tadi, bahwa larutan adalah jenis campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarutnya. Nah, dari contoh ini, air teh ini merupakan larutan atau zat pelarut, dan gula pasir yang dicampurkan ke dalam air teh ini merupakan zat terlarutnya. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa air teh ini merupakan zat pelarut dan gula pasir yang di dalamnya itu merupakan zat terlarutnya. Di dalam larutan itu terdapat zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, gula, dan garam. Kemudian ada zat campuran. Nah, zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa materi dan zat tunggal. Contoh dari zat campuran ini yaitu air gula dan air garam. Selanjutnya kita akan memulai praktek. Yang pertama, kita akan mencoba mengetahui perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahan yang pertama itu ada air, yang kedua itu ada air garam, yang ketiga ada kapur tulis, kemudian yang keempat ada gula pasir, yang kelima ada kopi, dan yang terakhir itu ada kawat tembaga. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui zat penyusun dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi untuk mengetahui mana yang zat tunggal dan mana yang zat campuran. Yang pertama, air. Coba, zat penyusun dari air ini apa saja? Ya, yang jelas, zat penyusun dari air itu sendiri adalah air. Yang kedua, air garam. Jika kita mencampurkan air, di sini saya akan mencampurkan air ya, di gelas yang kosong, air, kemudian kita mencampurkan sedikit garam. Sini ada garam. Nah, ini namanya
air garam. Tadi kita mencampurkan dua zat penyusun. Ya, ada air dan juga garam. Berarti air garam ini zat penyusunnya ada dua, yaitu air dan garam. Yang kedua, kapur tulis. Jelas, jika ini hanya kapur tulis saja, maka zat penyusunnya yaitu kapur tulis. Kemudian yang keempat, gula pasir. Sama halnya dengan kapur tulis. Jika hanya gula pasir saja, berarti zat penyusunnya yaitu gula. Selanjutnya, kopi. Nah, sama seperti gula pasir. Karena di sini cuman kopi, berarti zat penyusunnya itu kopi. Kecuali jika air kopi, minuman kopi. Berarti kita mencampuran air dengan kopi. Berarti zat penyusunnya itu adalah air dan kopi. Karena di sini hanya kopi saja, berarti zat penyusunnya itu adalah kopi. Selanjutnya, kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini terbuat dari tembaga ya. Hanya satu zat penyusun saja. Berarti zat penyusunnya itu adalah tembaga. Nah, tadi kita sudah menentukan zat penyusun dari bahan-bahan yang tersedia. Yang pertama, di sini ada air. Zat penyusunnya itu air. Nah, dari beberapa zat penyusun ini kita dapat membedakan mana yang zat tunggal dan mana yang zat campuran. Contohnya seperti ini. Di sini air. Zat penyusunnya hanya air. Maka di sini air ini merupakan zat tunggal. Kemudian yang kedua, di sini ada air garam. Zat penyusunnya itu air dan garam. Ada dua zat penyusun. Maka di sini air garam ini disebut zat campuran. Kemudian yang ketiga dan seterusnya, di sini ada kapur tulis, gula pasir, kopi dan kawat tembaga. Di antara keempat zat tersebut, komponen tersebut, zat penyusunnya itu sama, yaitu komponen itu sendiri. Artinya, jika komponen itu sendiri zat penyusunnya, maka disebut sebagai zat tunggal. Kecuali jika zat penyusunnya itu terdiri atas dua zat penyusun seperti air garam dan air gula. Berdasarkan percobaan dan pengisian tabel yang sebelumnya, di sini kita dapat membedakan antara zat tunggal dan zat campuran. Seperti yang penjelasan yang sebelumnya, zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Nah, tadi contoh zat tunggal itu ada air, kemudian gula pasir, kemudian kopi, dan kawat tembaga. Dan yang zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau zat tunggal. Nah, contohnya tadi air dan garam ya, air garam. Kemudian jika kita mencampurkan air dan gula menjadi air gula. Nah, air gula dan air garam itu merupakan contoh dari zat campuran.